Shalom teman-teman, senang bisa bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GMI Immanuel Jakarta. Tetap semangat beribadah dari rumah dan yuk kita cegah virus corona masuk ke tubuh kita dengan 3M, 2T. 1. Memakai masker saat keluar rumah. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air hingga bersih. 3. Menjaga jarak dengan orang lain. 4. Tetap di rumah saja ya. 5. Tetap percaya Tuhan menjaga. Oke teman-teman, saatnya bersiap untuk ibadah. Jangan lupa berpakaian yang rapi. Siapkan Alkitab. Tidak makan dan minum selama ibadah. Memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bersyukur ya kita masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Nah adik-adik, kalian pasti ada yang bingung ya. Ini kakak siapa sih yang lagi ngomong? Nah kakak perkenalkan diri dulu ya. Nah nama kakak, Kak Maisi. Jadi adik-adik semua bisa panggil kakak Kak Maisi. Oke, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kakak pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan bahkan saat ini Bapa, kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan tolong berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu yang boleh mengikutinya di rumahnya masing-masing. Biarlah Tuhan boleh memberkati. Dan Bapa, kami pertaruhkan ibadah sekolah minggu kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberkati kita. Tuhan masih menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Nah kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau mengangkat pujian yang mengatakan ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus bersertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus bersertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus bersertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus bersertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau
Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, masih semangat kan? Kakak masih mau mengajak kita memuji nama Tuhan melalui satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Nah, Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Setia ada bersama dengan kita, baik di suka kita maupun duka kita. Dia Allah yang setia. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang
Oke adik-adik semua, saatnya kita ingin mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kita. Yuk kita bernyanyi bersama-sama, firman Tuhan ku dengar. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, sehingga saat ini kami boleh memuji muliakan nama Tuhan. Dan Bapa di sorga, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh memenuhi hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan waktu kebenaran firman Tuhan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Ibu Yuni senang sekali bisa ketemu anak-anak lagi dalam sekolah minggu hari ini. Ya, kenapa ini? Oh iya, kenapa Ibu Yuni pakai masker? Karena tadi Ibu Yuni habis dari luar. Jadi Ibu Yuni mau taati peraturan pemerintah dengan memakai masker. Karena Ibu percaya Tuhan juga bisa pakai pemerintah untuk melindungi kita supaya kita tidak gampang terserang virus COVID-19. Nah, anak-anak, selain memakai pemerintah, Tuhan juga bisa pakai siapa saja dan apa saja untuk melindungi kita. Termasuk Tuhan memakai hewan yang bisa bicara. Hah? Iya, kalian gak salah dengar. Tuhan bisa pakai hewan yang bisa bicara untuk melindungi orang yang mengasihinya. Kalian mau tahu kisahnya di mana? Nah, karena itu hari ini Ibu Yuni mau mengajak semua anak-anak untuk mendengarkan cerita yang menarik ini dari dalam Alkitab. Sebelum kita baca Alkitab, Ibu mau buka dulu ya maskernya. Kan Ibu udah di dalam ruangan dan udah gak terlalu banyak orang di sini. Nah, sekarang mari kita buka dari Bilangan pasal 22 ayat 2 sampai pasal 24 ayat yang ke-9. Ibu Yuni hanya akan membaca Bilangan pasal 22 ayat 12. Sisanya anak-anak silakan membaca di rumah ya sampai selesai. Kalau anak-anak yang belum bisa membaca, bisa minta tolong papa mama, oma opa, atau kakak-kakak yang ada di rumah ya. Nah, kita baca Bilangan 22 ayat yang ke-12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Anak-anak masih ada yang ingat gak cerita Maci minggu lalu? Betul, tentang ular tembaga. Bagaimana Tuhan mendidik
orang Israel supaya mereka selalu bersyukur kepada Tuhan karena mereka bersungut-sungut sehingga Tuhan menghukum mereka. Nah, anak-anak, setelah peristiwa itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke negeri Kanaan, yaitu negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu melindungi mereka. Sehingga bangsa-bangsa asing yang mau mencoba mengalahkan mereka selalu dikalahkan oleh bangsa Israel. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan bangsa Israel kalau tidak diizinkan oleh Allah. Salah satu bangsa asing yang mau mengalahkan bangsa Israel pada waktu itu yaitu bangsa Moab. Tapi mereka juga takut sama bangsa Israel karena mereka ingat bagaimana bangsa Israel bisa mengalahkan musuh-musuh mereka dengan luar biasa. Sehingga Balak, raja orang Moab, mulai mikir, gimana ya caranya supaya bangsa Moab ini bisa mengalahkan bangsa Israel ya? Dan dia teringat akan seseorang. Aha, saya ingat Bileam. Dan saya dengar siapa yang dikutuk oleh Bileam pasti akan terkutuk. Dan siapa yang diberkati oleh Bileam pasti akan diberkati. Saya mau minta tolong Bileam aja ah. Akhirnya Raja Balak mengutus beberapa utusan membawa hadiah untuk Bileam. Setelah Bileam bertemu dan mendengarkan maksud mereka, Bileam kemudian berdoa dan bertanya kepada Allah. Allah, apa yang harus aku lakukan? Kemudian Allah menjawab Bileam, kamu tidak boleh ikut dengan mereka. Kamu tidak boleh mengutuki bangsa Israel. Karena bangsa itu sudah aku berkati. Dan anak-anak, Bileam mentaati apa kata Allah. Sehingga dia menyuruh utusan Balak untuk pulang. Tapi tahu nggak, Balak nggak mau putus asa. Sehingga ia mengutus semakin banyak lagi utusan kepada Bileam dengan membawa semakin banyak hadiah untuk Bileam. Tapi Bileam tidak mau melawan Allah sehingga dia katakan kepada utusan-utusan Balak itu, sekalipun kalian memberikan perak dan emas seistana penuh pun, aku tidak akan mau menuruti kalian. Nah, anak-anak, ternyata Tuhan punya cara untuk melindungi bangsa Israel. Kemudian Tuhan berkata kepada Bileam, Bileam, kamu boleh pergi mengikuti mereka. Tapi ingat, kamu hanya boleh melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Wah, Bileam mendengarkan Tuhan. Keesokan harinya, Bileam mengendarai keledainya dan mengikuti para utusan Raja Balak itu. Tapi, begitu mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada malaikat Tuhan berdiri di depan mereka. Dan Bileam tidak bisa melihat malaikat itu. Tapi keledai Bileam bisa melihat. Keledai Bileam menjadi takut dan mundur ke arah ladang. Wah, Bileam marah. Dan Bileam memukul keledai itu. Waduh, kasihannya. Kemudian untuk yang kedua kalinya, malaikat Tuhan menampakkan diri lagi kepada keledai Bileam. Kali ini keledai Bileam mundur ke arah kebun anggur. Sampai kakinya Bileam terjepit ke dinding. Bileam begitu marah dan memukul lagi keledainya. Waduh, kasihan, keledainya pasti kesakitan. Untuk yang ketiga kalinya, malaikat menampakkan diri kepada keledai Bileam. Sehingga keledai Bileam tersungkur ke tanah. Bileam begitu marah dan dia kembali memukul keledainya. Wah, pada saat itu Allah membuka mulut keledai Bileam. Dan keledai itu pun bisa berbicara. Keledai itu kemudian berkata, apa yang sudah aku lakukan kepada kamu sehingga kamu memukulku? Dan dengan marah Bileam berkata kepada keledai itu karena kamu tidak mau mengikuti perintahku. Dan keledai itu menjawab Bileam, kamu sudah lama mengendarai aku. Pernahkah aku melakukan hal seperti ini sama kamu? Dan pada waktu itu, malaikat Tuhan menampakkan diri juga kepada Bileam. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Bileam, Bileam, seandainya saya tidak mencegah keledai kamu,
kamu pasti sudah saya bunuh. Wah, anak-anak, di situ baru Bileam sadar ternyata Allah mau melindungi nyawanya sehingga Allah memakai keledainya. Dengan penuh penyesalan, Bileam berkata kepada malaikat itu, "Aku sudah berdosa kepada Allah. Kalau aku salah, aku mau pulang." Tapi malaikat itu berkata kepada Bileam, "Kamu harus melanjutkan perjalanan kamu. Tapi ingat, kamu hanya boleh mengatakan apa yang diperintahkan Allah kepada kamu." Nah, anak-anak, setelah itu Bileam pergi bertemu dengan Raja Balak. Dan dia menjelaskan kepada Raja Balak, dia hanya mau melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Kemudian Bileam pergi ke 3 tempat yang berbeda untuk menyampaikan kata-katanya terhadap bangsa Israel. Dan anak-anak tahu, selama 3 kali dia berkata-kata, sama sekali dia tidak mengeluarkan kata-kata kutuk. Dia hanya mengeluarkan kata-kata yang penuh berkat kepada bangsa Israel. Wah, luar biasa ya cara Allah melindungi umatnya Israel. Anak-anak tahu Allah itu sangat mengasihi mereka. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah selalu melindungi mereka. Tidak ada satupun bangsa asing yang bisa mengalahkan mereka tanpa seizin dari Allah. Allah telah memilih dan memberkati mereka, sehingga melalui keturunan bangsa Israel lah, Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati dan menyelamatkan kita yang berdosa. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Kita akan selalu dijaga dan dilindungi Allah. Ia bisa memakai siapa saja. Selain pemerintah, Tuhan juga bisa memakai papa mama, keluarga kita, ataupun orang-orang yang kita kasihi, atau siapapun untuk menjaga kita. Ia juga bisa memakai apa saja untuk menjaga kita. Terutama Tuhan memakai firman-Nya untuk menjaga langkah kita. Karena di dalam firman-Nya, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, sehingga kita bisa melakukan apa yang benar dan kita terlindungi dari bahaya. Luar biasa kan Allah kita, anak-anak? Nah, sekarang kita akan menghafal ayat firman Tuhan ya, dimulai dari anak kelas kecil. Ikuti Ibu Yuni. Ulangan pasal 31 ayat 8a. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Kita ulang sekali lagi ya. Ulangan pasal 31 ayat 8a. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Sekarang giliran anak-anak kelas besar. Perhatikan ke depan dan ikuti Ibu Yuni. Ulangan pasal 31 ayat 8a dan b. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang selalu menjaga, melindungi kami. Tolong kami untuk ingat ini ya Tuhan, supaya ketika kami takut, kami mau berdoa dan percaya bahwa kami tidak sendiri. Kami selalu dijaga dan dilindungi oleh Engkau, Allah kami yang hebat.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, bisa memberikan di gerejanya masing-masing atau memberikannya lewat rekening gereja di bawah ini. Nah, sekarang saatnya kita ingin mendengarkan adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Yuk, kita mendengarkannya bersama-sama. 1 1 Tesalonika dan Tesalonika 5 5 ayat ayat 18. 18 Mengucap syukur cukup dalam dalam segala hal. segala hal. Terima kasih Meski Tuhan Yesus Yesus sudah sudah memberikan memberikan Joshua semua biasiat selamat pada minggu tuh Yesus dadah. Hai teman-teman, ayat hafalan kita 1 Tesalonika 1 Tesalonika 5 5 ayat 18. ayat 18 Mengucap syukurlah mengucap syukurlah dalam segala hal. dalam segala hal. Selamat hari Minggu teman-teman, God bless you. Hai teman-teman, ayat hafalan kita 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Seperti itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selamat hari Minggu teman-teman, God bless you. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Seperti itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selamat hari Minggu teman-teman, God bless you. 1 1 Tesalonika 5 5 ayat ayat 18. Mengucap ucap syukurlah pula dalam dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucapkan syukur dalam segala hal. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Salam teman-teman, Marcel membaca ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Makasih. Atau Tesalonika 5 ayat 18. Berlin dibangun Mengucap syukurlah dalam segala hal. satu. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalan dan yang sudah mengikuti Refkoner minggu lalu. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saatnya kita sekarang akan mengikuti Refkoner minggu ini. Yuk! Shalom teman-teman, selamat datang di Prof Corner bersama Noella. Aku, teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita tentang gimana Tuhan Yesus menjaga anak-anaknya dengan cara yang ajaib. Salah satunya melalui firman Tuhan. Hari ini kita akan membuat bookmark keledai. Bahan-bahan yang kita perlukan: 2 kertas lipat, gunting,
pensil, marker warna, marker hitam, selotip. Langkah pertama, kita membuat kepala keledai dengan kertas lipat. Langkah kedua, gambar hidung dan telinganya keledai lalu gunting. Lalu tempel ke kepalanya keledai, lalu gambar mata. Langkah ketiga, tulis ayat hafalan di mulut keledai. Sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Ulangan 31 ayat 8a. Lalu pakaikan keledai ini untuk menjadi bookmark di Alkitab kamu. Wah, seru ya Craft Corner minggu ini. Minggu depan ada juga yang seru-seru loh. Kita akan belajar firman Tuhan melalui sains di dalam Bible Science. Jangan lupa ya, minggu depan ikutin sekolah minggu lagi. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Kakak pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Sekolah minggu online kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan boleh memberkati kami semua. Tuhan boleh memimpin kami semua, sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan tolong supaya minggu depan kami boleh mengikuti sekolah minggu. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, demikian sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.